Nama saya Albert Andika Saputra, saya mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal, semester 4. Langsung saja ya, saya akan menjelaskan tentang pengertian SMA dan SMK, serta beberapa perbedaannya. Nah, pertama, saya akan menjelaskan tentang SMA. SMA merupakan satuan pendidikan setelah jenjang SMP yang menjadi wadah dalam pengembangan kualitas dan mutu peserta didik yang mengedepankan kemampuan teoritis dengan harapan menjadi seseorang yang lulusan idealis tentang ilmu pengetahuan. Biasanya di SMA ada 3 jurusan, yaitu pertama IPA, IPS, dan Bahasa. Sedangkan pada SMK merupakan sekolah menengah kejuruan dalam satuan pendidikan setelah jenjang SMP yang menjadi wadah pengembangan kualitas dan mutu yang mengedepankan kemampuan praktik dan dengan harapan menjadi lulusannya ahli dalam suatu bidang SMK. Nah, biasanya dalam SMK itu memiliki banyak jurusan tergantung pada SMK itu sendiri, seperti SMK yang memang bergerak di jurusan otomotif, maka jurusan yang ada di universitas di SMK tersebut memiliki beberapa yang memang kompatibel atau bahkan relevan antara satu dengan yang lain. Atau jurusan kesehatan, biasanya dalam jurusan tersebut antara satu jurusan dengan jurusan yang lain akan berkesinambungan. Bandingkan dengan SMA, SMK lebih menekankan pada hal tentang praktik dibanding teori. Peserta didik diajarkan kemampuan praktik secara langsung sampai benar-benar paham dan nantinya saat lulus mahir dalam bidangnya, dengan kemampuan dapat digunakan ke depannya dalam dunia kerja. Ini salah satu tujuan perbedaan antara SMA dan SMK. Untuk jumlah siswa SMK biasanya tidak merata dan biaya di SMK lebih relatif tinggi karena memang ada biaya untuk praktik. Anda tentu ingin berhasil dalam mengikuti pendidikan di sekolah menengah. Oleh sebab itu, sebelum Anda memilih pendidikan di jenjang selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan dalam memilih tingkatan pendidikan sekolah menengah. Nah, saya akan menjelaskan tentang beberapa hal tersebut. Pertama, menentukan tujuan setelah lulus sekolah menengah. Jika Anda ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti perguruan atau universitas, maka Anda bisa memilih tingkatan pendidikan di SMA. Sedangkan Anda jika ingin lulus kemudian bekerja, Anda bisa memilih di jurusan atau sekolah menengah kejuruan. Mempersiapkan diri sedini mungkin. Persiapan yang dimaksud di sini berhubungan dengan prestasi akademik. Prestasi akademik Anda selama belajar bisa diketahui dari hasil ujian nasional atau ujian sekolah yang bisa disebut STTB atau SKHU. STTB atau SKHU sangat berpengaruh dalam proses pemilihan sekolah lanjutan. Beberapa sekolah lanjutan menengah ada yang menggunakan standar nilai mata pelajaran sekolah sebagai syarat yang harus dipenuhi sebagai calon siswa. Pertimbangkan bakat yang Anda miliki. Bakat yang dimiliki seseorang tentu tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Ada yang berbakat pada ilmu alam, tetapi tidak berbakat pada ilmu sosial. Ada yang berbakat di bidang olahraga, namun tidak berbakat di kesenian. Ada yang berbakat di kesenian, tetapi tidak berbakat pada keterampilan. Bakat yang dimiliki seseorang merupakan salah satu faktor yang berpengaruh untuk keberhasilan belajar. Seseorang mengikuti pendidikan di sekolah menengah jika didukung dengan bakat yang ia miliki. Tentu akan lebih cepat berhasil dibanding yang tidak didukung dengan bakat. Nomor 4,
Sekaligus nomor terakhir, pertimbangkan sifat-sifat yang Anda miliki. Seperti halnya dengan bakat, sifat juga memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Ada yang sabar, teliti, suka bekerja menghadapi benda, tabah, suka bekerja menghadapi orang, maupun menciptakan alat, dan yang lainnya. Sifat-sifat orang merupakan salah satu faktor yang berpengaruh sebagai tolak ukur keberhasilan seseorang. Oleh karena itu, untuk memilih sekolah, sebaiknya seseorang juga perlu mempertimbangkan sifat-sifat yang dimilikinya.